Bab 301. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Jika tidak, Liu Chuan akan benar-benar pergi makan bersama orang tuanya setelah bertengkar. Pada saat itu, di mana Sekte Awan Putih akan menempatkan wajah mereka. Saya melihat bahwa Anda sudah siap, Bai Xian. Anda menahan diri dan membiarkan saya menjadi junior Anda. Bagaimana saya bisa malu dengan ini? Saat Liu Chuan selesai berbicara, cahaya dingin melintas. Di tengah aliran cahaya, seberkas cahaya lain tampak berkedip. Apa ini tadi? Saat semua orang merasa bingung, murid Bai Xian berkontraksi. Brengsek, Bai Xian melakukan urusannya sendiri. Jika dia tidak menghindar, dia akan tamat, dan akan diurus pada langkah pertama. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah dia lakukan. Lebih baik menghindarinya. Tubuh Bai Xian bersinar, dan akhirnya menghindari tombak kuno, dan Liu Chuan, dia berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tenang dan tenang. Meskipun pedang panjang Bai Xian sangat dekat dengan Liu Chuan, dengan jarak 1 jari lagi, pedang itu akan mampu menusuk tenggorokan Liu Chuan. Inilah cara para ahli berjuang. Kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan keajaiban ribuan mil. Saya sangat yakin Anda bisa melakukan ini. Bai Qiupeng, Bai Ming, dan Mo Xiongba adalah 3 orang terkuat yang hadir, sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Meski jauh, mereka masih bisa melihat keringat dingin menutupi tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang melawan Liu Chuan. Tampaknya reputasi Liu Chuan bukan tanpa alasan. Dia ingin seluruh kekaisaran Mo Qingcheng mengingat namanya, dan itu hanya masalah waktu. Kembali, Liu Chuan melambaikan tangannya, membiarkan tombak surgawi kembali ke sisinya. Bai Xian kemudian membiarkan pedangnya kembali ke sisinya dalam keadaan yang menyedihkan. Bai Xian, apakah kamu baru saja mengujiku? Pencapaian telekinesisku tidak terlalu tinggi, aku baru saja mulai. Persetan, kamu benar-benar entry level. Bai Xian dapat melihat bahwa Liu Chuan sepenuhnya menggunakan kekerasannya. Menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memaksakan senjatanya, itu bukanlah teknik budidaya. Namun, lalu kenapa? Itu masih pepatah lama. Di hadapan kekuatan absolut, semua keterampilan tidak berguna. Bai Xian telah berlatih teknik pedang meteor selama bertahun-tahun, tetapi karena dia telah diturunkan pangkatnya dan kekuatannya menurun, dia terbiasa menggunakan kekuatan sebelumnya untuk mengaktifkan teknik pedang, dan sekarang dia menggunakan lebih sedikit kekuatan, dia menjadi lebih lemah, jelas kekurangan tenaga kerja. Lumayan, sungguh pahlawan muda. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Untuk menyelamatkan mukanya, Bai Xian mengucapkan kata-kata itu, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Liu Chuan tidak berani memprovokasi orang ini, jadi murid-murid Sekte Awan Putih di sekitarnya menutup mulut mereka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak berani mengatakan apapun, juga tidak berani mendukungnya. Ah, Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu sebenarnya tidak perlu terlalu menonjol, oke. Bahkan sekte besar seperti dia tidak bisa menanganimu, setidaknya beri aku wajah. Mo Xiongba juga tiba-tiba mengatakan ini. Mendengar ini, Bai Ming tidak bisa lagi tenang, dan pergi menemui Mo Xiongba untuk berdebat. Kepala sekte Mo, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, bisakah kamu mengatakannya lagi? Tidak mendengarnya dengan jelas. Kurasa sudah lama sekali kamu tidak bertanding dengan seorang ahli bela diri. Kamu bisa mendengarku. Petik 2. Bai Ming, kembalilah ke sini. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Bai Qiupeng buru-buru menghentikannya. Liu Chuan, sebaiknya kau berhati-hati. Kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Setelah Bai Xian terkejut sesaat, dia kembali tenang dan mengetahui titik lemah Liu Chuan. Telekinesisnya tidak menyenangkan. Bai Xian bertepuk tangan dengan kedua tangannya, melepaskan pedangnya. Liu Chuan tidak takut. Dia mengaktifkan tombak kuno, dan hanya menggunakan kekuatan, aku takut padamu. Dalam sepersekian detik itu, kedua senjata itu saling bentrok. Namun, di saat berikutnya, tombak kuno Liu Chuan dihantam, mengeluarkan suara dentang. Pergi ke saya, Bai Xian berpikir dalam hatinya, menyebabkan wajah Liu Chuan berubah, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Dan itu bukanlah akhir, serangan pedang panjang Bai Xian masih terus berlanjut. Kilatan. Pada saat yang sama ketika Liu Chuan melakukan gerakan menghindar, dia juga menggunakan segel naganya untuk bertahan melawan serangan itu, karena dia tidak bisa mengelak.
Cahaya yang mengalir melintas dan lengan Liu Chuan dipukul dengan keras, armor segel naga emas hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Mengapa Liu Chuan yang sebelumnya kuat tidak bisa berbuat apa-apa sekarang? Itu adalah gerakan yang sama, tetapi kali ini hasilnya sebaliknya. Inilah perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Meskipun Liu Chuan bisa menggunakan telekinesis, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Berbeda, dia menggunakan keterampilan bela diri untuk mengaktifkannya, dan telekinesis ini akan menghabiskan banyak energi prajurit. Selanjutnya, objek yang dikendalikan terhubung langsung dengan pikiran prajurit. Liu Chuan tidak memiliki keterampilan bela diri apapun, tetapi jika dia menyerang tombak kuno secara langsung, tubuh utamanya secara alami akan diserang, dan langsung pada tingkat spiritual. Ini sangat menyebalkan. Sial, mungkinkah saya tidak bisa mempelajari kembalinya 10.000 pedang? Liu Chuan tidak mempercayainya. Dia juga menyadari perbedaan antara dia dan mereka. Saya tidak percaya. Liu Chuan masih mencoba mengambil tombak kuno itu, tetapi serangan Bai Xian terlalu ganas, dia tidak memberi kesempatan kepada Liu Chuan untuk melakukannya. Pedang Bai Xian seperti ular berbisa, sekali lagi menyerang ke arah Liu Chuan. Kali ini, Liu Chuan berada dalam kesulitan besar. Tanpa senjata, bagaimana dia bisa bertarung dengan senjatanya? Eselon, Liu Chuan hanya bisa menghentikan pikiran untuk mengambil tombak kuno dan segera menghindar. Bang, 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 Liu Chuan dengan cepat menghindar, seolah-olah dia ditembak oleh senapan mesin, batu-batu besar beterbangan kemana-mana, dan asap serta debu memenuhi udara. Suara mendesing, para murid Sekte Awan Putih sekali lagi bersemangat, Bai Xian perkasa, perkasa. Apakah ini situasi yang semua orang bayangkan? Pertarungan seharusnya berlangsung seperti ini. Aku tidak salah, Bai Ming, pertarungan baru saja dimulai. Bai Qiupeng berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, benar, tetua, kamu benar, aku terlalu cemas. Bai Ming juga menghela nafas lega. Mo Xiongbai yakin, Liu Chuan benar-benar menggunakan kekuatan kasarnya untuk mengeksekusi telekinesis. Ini keterlaluan. Tampaknya Liu Chuan masih kurang pengalaman. Tapi ini juga bagus, membiarkan Liu Chuan mendapatkan lebih banyak pengalaman, prajurit mana yang tidak tumbuh dalam kegagalan terus-menerus. Di bawah serangan Bai Xian yang terus-menerus, Liu Chuan melompat-lompat, tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghentikan serangannya saat ini. Telapak tangan awan menyala. Sebenarnya, Liu Chuan hanya mencoba mencari tahu perbedaan antara telekinesis miliknya dan telekinesis Bai Xian. Atau yang lain, apakah Liu Chuan akan takut padanya? Pedang pengurungan telah menyegel Bai Xian, bagaimana Liu Chuan bisa menggunakan ini untuk menyerang? Tapi dia tidak melakukannya, Liu Chuan baru saja mempelajari metode pihak lain, sekarang, dia akhirnya memiliki beberapa wawasan, dan dapat mencoba lagi. Pedang panjang yang seperti aliran cahaya langsung digenggam oleh Liu Chuan dengan kedua tangannya. Energi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu? Bai Xian mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan akan sekuat itu. Bai Xian, teknik pedang meteormu cukup kuat, tapi aku juga bukan orang bodoh. Liu Chuan tersentak, brengsek, sampah, kamu harus mati di Sekte Awan Putih kami hari ini. Siapa yang menyuruhmu melakukan begitu banyak hal buruk? Di sampingnya, seorang murid Sekte Awan Putih yang bersemangat sedang berbicara omong kosong. Liu Chuan menoleh dengan dingin, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bai Xian menggunakan kekuatannya tanpa henti, mencoba mendapatkan kembali kendali atas pedangnya. Tanpa diduga, kekuatan Liu Chuan sangat besar, dan keduanya menemui jalan buntu sejenak. Tombak kuno, bangun. Liu Chuan menghubungi tombak kuno itu sekali lagi, dan baru kemudian dia mengangkat kepalanya kembali dari tanah. Sasarannya adalah Bai Xian. Berhentilah berjuang seperti ini, percuma. Bai Xian memiliki tingkat pengalaman tertentu dalam menangani tombak kuno Liu Chuan, di awalnya dibuat takut oleh Liu Chuan, tetapi setelah mengetahui bahwa telekinesis Liu Chuan hanya menggunakan kekerasan, dia merasa nyaman. Dia punya banyak cara untuk memecahkannya. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Bagaimanapun, Liu Chuan serius sekarang. Mulut Bai Xian bergerak-gerak. Saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba menegang. Menggunakan telekinesis mempunyai keuntungan, tetapi juga kekurangannya, dan ketika Liu Chuan menggunakan pedang pengurungannya, dia bahkan tidak akan bisa berlari.
Justru Liu Chuan yang baru saja menggunakan pedang pengurungannya. Selama Bai Xian di penjara sebentar, tombak itu bisa merenggut nyawanya. Tidak baik, pupil Bai Xian tiba-tiba berkontraksi, tetapi, mulutnya terangkat membentuk senyuman licik, dan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, tombak kuno telah menyentuh dada Bai Xian. Dengan suara keras, cahaya yang kuat meledak. Itu sangat kuat, tetapi Liu Chuan masih bingung, karena tombak kunonya tidak memiliki efek menyerang. Bai Xian dikirim terbang. Para murid Sekte Awan Putih di belakangnya segera menyingkir, dan dia menghantam tanah dengan keras. Namun, lapisan tipis cahaya merah muncul di sekelilingnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak mati. Penghalang cahaya ini membantunya memblokir sebagian besar serangan. Bai Xian perlahan merangkak dari tanah, dan memandang Liu Chuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Hehe, pahlawan muda Liu Chuan, kamu benar-benar galak, tapi, aku punya ulat sutra emas ini, aku takut itu akan sulit bagimu untuk mengatasinya. Liu Chuan mengerutkan kening, ulat sutra emas, tentu saja, itu pasti sebuah harta karun. Harta karun ajaib, sialan kau Sekte Awan Putih, kau bertindak terlalu jauh. Apakah kita semudah itu untuk dibodohi? Apakah Bai Xian hanya memiliki murid bela diri tingkat menengah? Hanya prajurit tingkat raja bela diri yang bisa mulai memadatkan harta karun ajaib. Dari sudut pandangku, Bai Xian ini diturunkan pangkatnya. Meskipun semua orang tahu bahwa itu seperti itu, Mo Xiongba tidak berhasil meraih kepang orang itu. Sekarang bagus. Dengan harta karun, akan sulit bagi Liu Chuan untuk bertarung lagi, dan ini bahkan merupakan harta pertahanan, Liu Chuan tidak bisa mengatasinya sama sekali, dan alasan mengapa Mo Xiongba melakukan ini, adalah demi kebaikan Liu Chuan sendiri. Bai Xian telah mengolah harta karun ini setidaknya selama beberapa dekade. Itu jauh lebih tua dari Liu Chuan, dan bahkan setara dengan setengah prajurit. Oleh karena itu, kompetisi tidak perlu dilanjutkan, karena Liu Chuan pasti akan kalah. Ulat sutra emas tidak tahu bagaimana Liu Chuan bisa mematahkannya. Melawan kami berarti melawan 10 sekte teratas, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Bai Qiupeng berkata dengan acuh tak acuh. Dengan goyangan pergelangan tangan Liu Chuan, tombak kuno itu kembali ke tangan Liu Chuan. Di bawah sinar matahari, cahayanya menjadi sangat terang, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Bai Xian juga mengerutkan kening. Jika situasinya tidak kritis, bagaimana dia bisa menggunakan ulat sutra emas? Kekuatan yang ditunjukkan Liu Chuan telah menaklukkannya, karena pada masa murid bela diri tengahnya, dia pasti tidak sekuat Liu Chuan saat ini. Ayo, Liu Chuan, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Orang tua ini tidak menyesal. Bai Xian perlahan melayang di udara, ulat sutra emas di sekitarnya menjadi semakin mempesona. Pedang panjangnya juga berada di samping Bai Xian, jadi dia siap bergerak kapan saja. Lurus ke depan bisa dikatakan sebagai pedang terkuat dan ulat sutra emas menjadi perisai terkuat. Hah, Liu Chuan memegang tombak kuno itu, baru setelah itu dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dan tiba-tiba, Liu Chuan melesat seperti bola meriam. Wajah Bai Xian berubah drastis. Tidak hanya aura Liu Chuan yang meningkat pesat, kekuatannya juga meningkat pesat. Sepertinya dia mahir menggunakan teknik pertarungan konvensional. Pergi, Bai Xian mengendalikan pedangnya dan menyerang Liu Chuan. Bagaimana Liu Chuan saat ini bisa memblokir? Itu seperti pemblokiran manusia, pemblokiran Buddha, dan kondisi pembunuhan Buddha. Minggir, Liu Chuan melambaikan tombak di tangannya, dan langsung menerbangkan pedang panjang itu. Suara keras terdengar, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan kekerasan Liu Chuan, termasuk Bai Xian saat ini. Pikirannya juga menerima pukulan keras, hampir memutuskan hubungannya dengan pedang. Dia memaksa dirinya untuk tenang, pedangnya membuat tanda setengah lingkaran di punggung Liu Chuan, dan sekali lagi menusuk Liu Chuan. Hehe, Liu Chuan bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang, dia hanya menghunus tombaknya dan sekali lagi menghempaskan pedangnya. Ulat sutra emas pasti milik ayah ini. Liu Chuan masih memiliki satu kekuatan lagi, dan itu adalah keberadaan ulat sutra emas. Untuk harta karun yang bagus, bukankah dia harus berusaha sekuat tenaga? Liu Chuan berada tepat di depan Bai Xian, dan melihat Liu Chuan hendak menyerang. Bai Xian diam-diam berteriak di dalam hatinya, dan pedang panjang di belakang Liu Chuan berubah. Ini sebenarnya mulai hancur berkeping-keping. Teknik pedang meteor, Bai Xian berteriak, di bawah sinar matahari, pecahan itu membentuk sinar putih panjang dan terbang menuju Liu Chuan.
Ini adalah teknik pedang meteor yang sebenarnya. Meski sangat kuat, jika dibandingkan dengan kembalinya 10.000 pedang, ia masih kurang lebih dari satu tingkat. Tombak kuno di tangannya bergerak dengan mudah, menghancurkan pecahan pedang, sementara Bai Xian menunggu kesempatan untuk menyerang, dan menggunakan telapak tangannya untuk menebas Liu Chuan. Telapak tangan awan menyala, Liu Chuan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan langsung bentrok dengan Bai Xian. Hampir persis sama, keduanya mundur pada jarak tertentu. Cemerlang, itu terlalu mengasyikkan, para murid Sekte Awan Putih begitu asyik menontonnya hingga mereka melupakan diri mereka sendiri, dan bahkan lupa mengejek Liu Chuan. Jadi Bai Xian juga biasa saja. Liu Chuan sekarang tahu, Bai Xian jelas tidak kuat di masa lalu, tetapi untuk bisa mendapatkan keuntungan darinya, itu berada pada level kultivasi. Bai Xian, ini harus berakhir sekarang. Liu Chuan akhirnya memahami kelemahan teknik pedang meteor. Pecahan pedang orang ini harus diselesaikan bersama-sama sebelum dia bisa melancarkan serangan berikutnya. Hehe, ini mudah. Saya hanya perlu memegang pecahan di tangan saya dan serangannya akan hancur. Berhenti di sana, Liu Chuan bergerak ke samping dan mengulurkan telapak tangannya yang merah menyala ke arah salah satu pecahan batu. Pecahannya sangat tajam, di mata orang luar, tindakan Liu Chuan tidak diragukan lagi mendekati kematian. Namun, jika dia tidak mencari kematian, di mana dia bisa memperoleh kemenangan? Kemenangan diperuntukkan bagi orang-orang yang lebih gila. Sial, apakah dia benar-benar percaya diri? Anda ingin menangkap pecahan meteor saya dengan tangan kosong? Mustahil. Kalau memang begitu, maka lelaki tua ini tidak perlu terus tinggal di sini. Bai Xian tidak mempercayai kejahatan ini, dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk merebut pecahan ini. Tanpa diduga, Liu Chuan tidak melepaskannya, bahkan setelah kematiannya. Pecahan itu menembus bagian tengah telapak tangan Liu Chuan, dan Liu Chuan segera menggunakan ototnya untuk mengendalikan pecahan itu dengan kuat. Tiba-tiba Bai Xian tidak punya solusi, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Aku sudah selesai, aku tidak bersenang-senang lagi. Hehe, sekarang giliranku kan. Liu Chuan tersenyum pada Bai Xian dengan menawan, mengangkat tombak kuno di tangannya dan bergegas menuju Bai Xian. Tidakkah kamu tahu bahwa aku akan membiarkanmu menindasku dan membuatmu merendahkan diri untuk menindasku? Ayah ini paling benci jika orang paling menindasku. Yang menekan hatinya telah dilepaskan. Bang, 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 Liu Chuan memulai serangan tanpa ampunnya. Dia tidak percaya bahwa akan ada pertahanan di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dipatahkan. Hati Bai Xian menjadi dingin. Dia hanya berani melakukan satu hal, yaitu bersembunyi di dalam ulat sutra emas dan menyaksikan Liu Chuan menyerangnya dengan hujan lebat dan angin. Serangan yang mempesona akan berhenti entah kapan, membuat semua orang tercengang. Sial, apakah Liu Chuan ini sudah gila? Benar, Liu Chuan gila. Liu Chuan, yang sudah gila, bahkan takut pada dirinya sendiri. Bisakah kamu mengakui kekalahan? Bai Xian sebenarnya ingin menyerah di dalam hatinya. Tidak ada cara lain, dia sendiri yang paling tahu berapa lama ulat sutera emas bisa bertahan. Hanya saja, dalam kompetisi khusus ini, lupakan mengakui kekalahan, bahkan memanggilnya kakek Liu Chuan pun tidak ada gunanya. Wajah Bai Qiupeng dan Bai Ming sangat jelek dan sangat tegang. Mereka berdua tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Liu Chuan seperti seseorang yang menggunakan stimulan, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Sembunyikan, brengsek, jika aku membiarkanmu bersembunyi, bisakah kamu bersembunyi selama sisa hidupmu? Haha, murid-murid Sekte Awan Putih sungguh luar biasa. Kita sepakat untuk bertanding, tetapi mereka bersembunyi di dalam perisai mereka dan tidak berani keluar dan bertarung. Apakah mereka tidak takut ditertawakan oleh mulut mereka? Yang lain, Liu Chuan mulai mengutuk dengan keras. Tidak ada yang bisa dia lakukan, kekerasan ulat sutra emas telah melebihi ekspektasi Liu Chuan. Yang disebut, perang itu licik, jika dia tidak memarahi. Bagaimana hati Bai Xian akan berantakan, jika tidak, bagaimana dia bisa punya kesempatan? Eja hotpot, Liu Chuan benar-benar lelah, dia mengeluarkan jimat satu demi satu, dan menggunakan serangan jimat itu untuk memberinya waktu istirahat. Tiba-tiba, langit dipenuhi jimat berbagai warna. Sungguh luar biasa. Liu Chuan juga dengan cepat mengeluarkan pil kondensasi Qi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Malu padamu, malu di depan pintu rumahmu sendiri. Tak perlu dikatakan lagi,
Bai Xian tidak akan memiliki wajah untuk bertemu siapapun di masa depan. Setelah puluhan detik serangan rune, seluruh alun-alun tertutup asap dan debu. Dan tidak dapat menyebar bahkan setelah waktu yang lama. Setidaknya ini bisa memberikan pengaruh, pikir Liu Chuan. Tetapi ketika dia melihat titik cahaya di tengah lingkaran, Liu Chuan tahu bahwa titik itu masih sangat terang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di hati Liu Chuan, "Bocah bodoh, bukankah menurutmu kamu sangat cerdas? Biar ku beritahu, kamu tidak akan bisa mengalahkan ulat sutra emas ini. Sampai kamu lelah sampai mati, itu masih belum rusak. Gunakan roh iblis." Du Guming mulai mengingatkan Liu Chuan, karena dia sangat tidak puas dengan penampilan Liu Chuan saat ini. Memikirkan bahwa akan memakan waktu lama untuk menghadapi lawan setingkat ini, dia telah gagal. Ya, roh iblis. Mengapa Liu Chuan tidak memikirkannya? Itu semua salahnya karena terlalu bersemangat. Menggunakan hasil pertarungan yang intens sebagai kedok, bahkan menggunakan sedikit pun roh iblis tidak akan ketahuan. Lakukan. Setelah menemukan metode yang tepat, Liu Chuan sekali lagi menyerang ke depan, menyebabkan Bai Xian menjadi burung perkutut karena ketakutan, memberikan pukulan yang menyakitkan pada Liu Chuan. Serangan intens dimulai lagi. Selanjutnya, Liu Chuan dengan sengaja menyia-nyiakan banyak semangat bela diri, membiarkan mereka menggunakan serangan mereka tanpa henti untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menggunakan roh iblis. Gila? Orang ini gila, dia benar-benar menyia-nyiakan semangat bela dirinya. Menurutku, pertarungan ini akan terbalik. Kata Bai Qiupeng. Benar, semakin tua semakin pedas. Kata Bai Ming. Kesempatan telah tiba. Mata Liu Chuan bersinar terang saat dia tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke ulat sutra emas. Roh iblis yang tidak jelas tiba-tiba muncul dan menembus tubuh ulat sutra emas dari tangan Liu Chuan. Sedikit racun ini saja sudah cukup untuk menjadi racun yang bisa membunuh Bai Xian. Seketika, pikirannya runtuh. Pikiran Bai Xian menjadi kosong. Hehe, Liu Chuan mengangkat tombak kuno di tangannya dan menghantamkannya dengan keras dari langit. Ulat sutra emas yang awalnya kokoh itu seperti pecahan kaca, dan langsung hancur. Dan itu masih tidak berhenti di situ. Liu Chuan tidak punya niat untuk berhenti, dia langsung mengetuk kepala Bai Xian. Mati, dia harus mati. Ulat sutra emas telah rusak. Semua orang melihatnya, tetapi karena pecahan ulat sutra emas beterbangan, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Bai Xian. Ketika ulat sutra emas berangsur-angsur jatuh, semua orang melihat Bai Xian berlutut di tanah, dengan mata terbuka lebar, tidak mau menutupnya apapun yang terjadi. Saat dia hanya melihat Liu Chuan, darah segar terus mengalir dari dahinya. Bai Xian tidak takut pada Liu Chuan, melainkan tidak ingin mati. Dia tidak akan pernah mengira dia akan mati dengan cara seperti itu. Wajah Liu Chuan tidak menunjukkan satu emosi pun, seolah semua ini wajar. Itu meledak. Beberapa orang akan meledak. Bai Qiupeng tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Setelah wajahnya ditampar seperti ini, bagaimana dia bisa keluar dan main-main di masa depan? Bagaimana dia bisa memahami bahwa pertunjukan yang direncanakan dengan baik telah dirusak? Liu Chuan perlahan berjalan menuju Bai Qiupeng. Tetua klan Bai, waktunya kompetisi, kalian semua harus melepaskan orang tuaku sekarang. Bai Qiupeng bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tidak ada cara lain, akui kekalahan. Baiklah, lepaskan mereka. Bai Qiupeng melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Bai Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi saat dia segera mengejar. Liu Xuanfeng dan Lin Lan disandera di sampingnya. Karena Panglima Bai Qiupeng sudah berbicara, bagaimana mungkin yang lain berani mengatakan apapun? Liu Chuan perlahan berjalan menuju orang tuanya. Ekspresi Liu Xuanfeng sangat rumit, dan untuk sesaat, bahkan Liu Chuan tidak dapat membacanya, tetapi dia tahu bahwa ibunya sangat terkejut, dan matanya berkaca-kaca. Ayah, ibu, ayo turun gunung. Liu Chuan tersenyum. Liu Xuanfeng dengan penuh arti menganggukkan kepalanya, sambil berulang kali menghela nafas dalam hatinya. Liu Chuan telah dewasa, dan mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia benar-benar layak menjadi putranya. Dia tidak kehilangan muka untuknya. Tanpa meminjam kekuatan orang lain, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ayo pergi, kata Liu Xuanfeng. Liu Chuan berkata, jika saya bisa datang, saya bisa pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Liu Chuan pergi bersama orang tuanya dan Mo Xiongba, kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Saat pertama kali tiba, wajahnya dipenuhi ejekan. Sekarang,
Belum lagi ejekan, dia bahkan tidak berani bernapas. Liu Chuan adalah pemenang penuh, kualifikasi apa yang harus mereka ucapkan, yang kalah. Ketika Liu Chuan turun gunung, ada sepasang mata yang menatapnya. Orang itu adalah Qing Chengtuo. Qing Chengtuo sangat tidak puas dengan hasil kali ini. Dia selalu menyimpan uang Liu Chuan di dalam hatinya. Liu Chuan, bukankah kamu akan tinggal di Imperial Cloud Sect untuk beristirahat 1 hari lagi? Kamu masih takut Imperial Cloud Sect? Ku tidak akan diterima dengan baik. Xiongba mengundang Liu Chuan ke Imperial Cloud Sect untuk beristirahat selama sehari sebelum kembali, tetapi Liu Chuan dengan bijaksana menolaknya. Liu Chuan hanya memikirkan satu hal di benaknya saat ini, yaitu pulang. Rumahnya adalah rumahnya. Kepala Sekte Mo, kamu pasti serius. Aku sangat ingin pulang, karena masih banyak hal yang menungguku di sana. Kata Liu Chuan. Mo Xiongba memandangi keluarga Liu yang beranggotakan 3 orang, mengangguk, dan berkata, baiklah, Liu Chuan, aku tidak akan menahanmu lagi, berhati-hatilah dalam perjalananmu, jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanku, jangan ragu untuk mengatakannya dia. Baiklah, Kepala Sekte Mo, aku yakin kita akan segera bertemu. Kata Liu Chuan. Setelah itu, Liu Chuan membawa orang tuanya dan menginjakkan kaki di jalan kembali ke Union City. Duduk di atas burung Raja Wali bersayap 9, yang dibeli Liu Chuan dengan banyak uang, Liu Xuanfeng menghela nafas berulang kali. Liu Chuan, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kamu meninggalkan rumah kali ini, kamu benar-benar akan melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dunia. Aku mendengar tentang semua hal yang kamu lakukan di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Kamu sebenarnya bermain-main dengan 10 sekte teratas. Haha, anakku adalah anakku. Liu Xuanfeng tertawa. Ayah, tahukah kamu? Liu Chuan berkata dengan agak malu. Di depan ayahnya, putranya akan selalu menjadi putranya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Meskipun ini adalah masalah internal dari 10 sekte besar, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Sekte Awan Putih telah menangkapku? Liu Chuan, katakan sejujurnya, apakah kamu menggunakan kekuatan lain dalam pertarunganmu? Dengan Bai Xian, Liu Xuanfeng berkata dengan penuh arti. Tanpa perlu mengatakannya secara eksplisit, Liu Chuan sudah mengetahui kekuatan lain apa yang dimaksud Liu Xuanfeng, dan itu adalah Du Guming. Jika bukan karena kehadiran Lin Lan, Liu Chuan pasti sudah menyebarkan berita ini, karena Du Guming adalah rahasia terbesar keluarga Liu. Ini, ayah, persepsimu masih bagus seperti biasanya. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Chuan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasakan semburan spirit Qi dengan cepat mendekatinya, dan itu juga tidak lemah. Tuan Muda Liu Chuan, ini perjalanan yang menyenangkan. Anda benar-benar meninggalkan kota awan dan tidak menyapa Sekte Mo Qingcheng kami. Bukankah Anda terlalu meremehkan kami, Sekte Mo Qingcheng? Suara arogan terdengar dari jauh, dan dengan sangat cepat, sosok putih muncul di depan Liu Chuan. Orang-orang dari Sekte Mo Qingcheng. Tidak perlu memikirkannya, Liu Chuan tahu bahwa orang-orang dari Sekte Mo Qingcheng pasti datang untuk menimbulkan masalah. Oh tidak, itu orang-orang dari Sekte Mo Qingcheng. Ah, Liu Chuan, ini salahku. Liu Xuanfeng menyalahkan dirinya sendiri. Memang benar, Liu Chuan bukan lagi bagian dari lingkaran kecil keluarga Liu. Liu Chuan seharusnya memiliki panggung yang lebih besar, tetapi keluarga Liu akan menjadi beban bagi Liu Chuan. Ayah, apa yang kamu katakan? Jaga ibu, aku akan segera kembali. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan terbang menjauh. Dengan sangat cepat, Liu Chuan dan seorang pria berpakaian putih bertemu di udara. Pria ini belum terlalu tua, tapi dia memiliki kekuatan murid bela diri menengah. Sama seperti Liu Chuan, dengan wajah seputih batu giok, terlihat jelas bahwa seorang murid dari sekte besar telah datang. Itu tidak seperti pakaian berwarna perunggu Liu Chuan. Teman dari Sekte Mo Qingcheng, bagaimana aku harus memanggilmu? Liu Chuan tersenyum, ini dianggap terlalu sopan. Jika kamu ingin membuat masalah denganku, aku tidak akan marah, dan akan melakukannya untukmu. Sudut mulut pria berpakaian putih itu bergerak-gerak, dan berkata, Qing Cheng Dongsu. Qing Cheng Tuo adalah kakekku, dan aku juga mengikuti perintah kakekku, jadi kuharap kamu bisa kembali dan berkumpul. Tidak bahagia, saya sangat peduli dengan siapa Anda, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan siapa kakek Anda. Mengapa kamu ingin mengatakan siapa kakekmu sendiri? Kamu hanya ingin menggunakan kakekmu untuk menekanku.
Liu Chuan paling membenci orang seperti ini. Kakekmu, selalu kakekmu. Oh, jadi itu cucu Penatua Tuo. Saya minta maaf atas rasa tidak hormat saya. Saya ingin tahu apa yang harus dilakukan Penatua Tuo untuk membawa saya kembali. Liu Chuan menangkupkan tangannya dan tertawa. Ada apa? Aku tidak tahu tentang itu, tapi kamu harus kembali sebentar. King Cheng Dongsu berkata sambil menarik. Tersenyum tipis, sialnya, orang tua. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu pasti tahu itu jika aku keluar untuk mencarimu, orang lain akan bergosip tentangku. Oleh karena itu, kamu mengirim cucumu sendiri. Bermimpilah, hanya karena orang lain tidak berani melakukan apapun pada King Cheng Dongsu bukan berarti Liu Chuan tidak berani melakukan apapun padanya. Kembali, kamu harus kembali dan memberitahu kakekmu bahwa aku akan menunggunya di Union City. Jika dia punya hal lain, datang dan temukan aku. Setelah Liu Chuan selesai berbicara, dia siap untuk pergi. King Cheng Dongsu langsung marah. Sikap apa ini? Bertingkah di depanku. Kamu tidak memenuhi syarat. King Cheng Dongsu tiba-tiba melangkah maju untuk menghalangi jalan Liu Chuan. Yo, kamu benar-benar pemarah. Saya tahu Anda memang bermain-main sedikit di dalam Laut Cina Selatan yang tak berujung, tapi jangan lupa, hanya karena Sekte Mo King Cheng kami memberi Anda wajah ini maka Anda memiliki kesempatan. Sekarang Anda tidak boleh menolak bersulang dan minum minuman beralkohol. Petik 2. Menghalangi jalanku. Kamu tidak memenuhi syarat. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, beraninya aku. Sekte Mo King Cheng Anda sangat kuat, tidak bisakah saya kembali? Hari ini, saya hanya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan jika saya tidak kembali. Petik 2. Kamu. King Cheng Dongsu jelas tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Karena King Cheng Tuo telah memberitahunya bahwa Liu Chuan tidak berani melakukan apapun. Selama kamu mengumumkan nama King Cheng Tuo, Liu Chuan pasti akan datang dengan patuh. Bagaimana denganku? Apakah kamu ingin bertarung? Aku tidak berani bertarung denganmu, kamu memiliki tubuh triliunan, cucu King Cheng Tuo, jika kamu mendapat masalah, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa hal semacam ini tidak baik, tidak cocok untuk kamu lakukan. Jadi kamu sebaiknya kembali dan menjadi tuan mudamu. Liu Chuan mengejek. Beraninya kamu. King Cheng Dongsu mengutuk. Liu Chuan mendengus. Ayahnya tidak sebodoh itu. King Cheng Tuo ini adalah seorang pencuri. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat, menungguku untuk mengambil tindakan terhadap cucunya. Jika dia tiba-tiba muncul, bukankah dia punya alasan untuk membunuhku? Meskipun mereka tidak bisa bertarung, masih mungkin untuk memberi mereka pelajaran. Liu Chuan segera berkomunikasi dengan Du Guming, membiarkan Du Guming meminjam kekuatannya. Sudah kubilang, aku bukan tandinganmu. Kamu sangat kuat. Liu Chuan bahkan tidak terlihat mengaku kalah, dia hanya memprovokasi dia. King Cheng Dongsu telah jatuh ke dalam perangkapnya, dan langsung berlari ke arahnya. Siapa sangka, tekanan tak kasat mata akan langsung menyelimuti King Cheng Dongsu. Itu secara langsung menyegel orang ini, mencegahnya bergerak. Nafas King Cheng Dongsu langsung menjadi tidak nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa tekanan Liu Chuan akan sekuat ini, dia hanya bisa menahan rona merahnya dan berkata dengan marah, baiklah, Liu Chuan, karena kamu berani menyerangku, mari kita lihat apakah kakekku akan memberimu pelajaran. Aku hanya melindungi diriku sendiri, oke. Mungkinkah Sekte Mo King Cheng Anda adalah sekte yang tidak masuk akal? Jika kamu memukulku, tidak bisakah aku bertahan? Haruskah aku meneleponmu? Apa alasannya? Liu Chuan bertanya dengan polos. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan, King Cheng Dongsu berpikir jika pihak lain tidak akan melepaskannya, dia tidak punya pilihan lain kakeknya sudah mengeluarkannya, tapi dia tidak takut pada pihak lain, jadi King Cheng Dongsu tidak punya trik apapun. Dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Namun, ini terlalu memalukan. Hehe, Tuan Muda Dongsu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya, kakekmu sedang mencariku, jadi aku menyuruhnya datang ke Union City untuk mencariku. Liu Chuan berkata sambil tersenyum, tidak mencapai matanya. Liu Chuan, jangan melangkah terlalu jauh. Aku, King Cheng Dongsu, akan mengingatmu. Di masa depan, aku pasti akan membalas dendam padamu. Cepat dan lepaskan aku, kata King Cheng Dongsu. Ketika auranya semakin dekat, Liu Chuan menyadari bahwa aura ini bukan milik King Cheng Tuo. Liu Chuan melihat ke arah mana aura itu berasal.
Itu sebenarnya adalah murid jenius dari Sekte Awan Api, Flamefish. Orang ini berpakaian merah menyala, bahkan rambutnya merah menyala. Kemanapun dia pergi, itu akan terlalu mencolok. Rasanya seperti makan cabai tanpa minum air. Apakah Liu Chuan akan menciptakan sedikit teh dingin untuk melayaninya? Flamefish membawa pedang besar yang menyala dan langsung bergegas ke sisi Liu Chuan. Tekanan kuat langsung menyerangnya. Ini adalah suara seseorang yang mencoba menyelamatkan seseorang. Tak berdaya, Liu Chuan hanya bisa menarik kembali tekanannya. Apakah King Cheng Dongsu berhasil menenangkan diri, dan ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa Flamefish telah tiba. Meskipun Liu Chuan sangat mengesankan, dia masih lebih buruk daripada Flamefish. Bisa memenangkan Flamefish. Terbang kakak senior Long, kamu datang pada waktu yang tepat. Liu Chuan baru saja ingin menyerangku, tetapi kamu harus membalaskan dendamku. King Cheng Dongsu berteriak keras. Flamefish memandang Liu Chuan dengan acuh tak acuh, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, Liu Chuan, setelah beberapa hari tidak melihatnya, kekuatanmu meningkat lagi, sungguh mengejutkan, hanya saja, apa maksudmu tadi? Aku mendengar King Cheng Dongsu berkata bahwa kamu ingin memukulnya, apakah itu benar? Mendengar nadanya, kamu ingin bertanya padaku, Liu Chuan sangat tidak senang. Itu benar-benar sekelompok yang tidak tahu berterima kasih, di Laut Cina Selatan yang tak berujung, mereka seharusnya membunuh mereka semua. Kamu bisa keluar itu semua berkat aku, oke. Liu Chuan dengan dingin mendengus, dan berkata, jadi bagaimana jika saya? Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian sekarang. Boom, saat Liu Chuan berbalik, api di sekitarnya segera berubah menjadi lautan api, menghalangi jalannya. Ini berarti Liu Chuan tidak diizinkan pergi. Saya bertanya, tolong jawab sekarang, apakah Anda ingin bergerak atau tidak? Kemarahan Flamefish meningkat, pedang lebar yang menyala di tangannya meraung, dan matanya tampak seperti akan meledak dengan api. Flamefish miliknya juga sangat membenci Liu Chuan, bukan? Jika bukan karena Liu Chuan, harta tertinggi Sekte Awan Api, pisau naga api, tidak akan direnggut darinya. Jika Liu Chuan tahu itu salahnya, dia akan benar-benar terdiam. Anda benar-benar ingin melihat, Andalah, Huo Yuntian, yang tidak memiliki kemampuan, pisau naga api diambil oleh seseorang. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan, sekarang dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Sungguh, hehe, tidak ada jalan lain, ini normal, kesemek harus dicubit. Saat ini, Liu Chuan adalah kesemek yang lembut. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Flamefish, aku ingin memukul si idiot ini, apa yang bisa kamu lakukan? Jangan dengan berani memamerkan kekuatanmu di depanku, apa menurutmu aku takut padamu? Ayo, berduel. Liu Chuan langsung marah, dia segera mengeluarkan tombaknya dan memukulnya. Saya memiliki perlindungan Du Guming, apakah saya takut padamu? Beberapa orang seperti ini, mereka pantas dipukul, tetapi jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin juga menjadi 20 hingga 80 ribu orang. Baiklah, ini yang kamu katakan, sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu sombong. Hari ini, saya pasti akan memberitahu Anda apa artinya ada seseorang yang lebih kuat dari Anda, dan ada gunung di balik gunung itu. Flamefish juga akan bertarung. King Cheng Dongsu sangat gembira. Jika saya memukulnya sampai mati, saya harus mengalahkannya dia sampai mati. Pertempuran hebat akan terjadi. Tidak peduli apa, Liu Chuan seharusnya tidak bertarung dengan Flamefish. Paling-paling, saya akan lari saja. Lari ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, dan tunggu saya keluar dari budidaya pintu tertutup. Saya akan memberitahu Anda semua apa itu penyesalan, dan bagaimana rasanya berlutut dan bernyanyi lagu penaklukan. Hentikan. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dan langsung menghamburkan lautan api. Siapa yang berani merusak rencanaku? Kemarahan Flamefish tiba-tiba meningkat, dan saat hendak melihat siapa orang itu telah mengambil inisiatif untuk muncul di depannya. King Cheng Xiaoji, tanda seru. Dalam hal ketenaran, King Cheng Xiaoji lah yang merupakan jenius dari Sekte Mo King Cheng. Xiao Jie, kenapa kamu? Flamefish berkata dengan kaget. Liu Chuan juga tidak mengerti niat King Cheng Xiaoji datang ke sini. Jika orang ini juga datang untuk membersihkannya, maka dia akan benar-benar meledak hari ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi. Tanpa diduga, King Cheng Xiaoji salah.
King Cheng Xiaoji sebenarnya tersenyum tipis ke arah Liu Chuan, dan berkata dengan nada meminta maaf, Liu Chuan, para Wyvern sangat pemarah, saya harap kamu tidak keberatan. Anda, Flamefish tidak bisa berkata-kata. Apa maksudmu? Kamu sedang berbicara dengannya. Fei Long, izinkan aku meminta maaf padamu. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini adalah masalah sekte Mo King Cheng kita. King Cheng Xiaoji berkata pada ikan api. King Cheng Dongsu juga tercengang, mungkinkah King Cheng Xiaoji melakukan kesalahan? Kakak senior Xiaoji, ini tidak benar, kakekku yang memintaku untuk mengundang Liu Chuan kemari. Siapa yang tahu bahwa Liu Chuan ingin memukuliku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu seharusnya mengajarinya pelajaran saja. King Cheng Dongsu menunjuk Liu Chuan. Baiklah, kamu tutup mulut juga. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku akan menjelaskan ini pada tetua tua ketika kita kembali. King Cheng Xiaoji segera menutup mulutnya. Sepertinya posisi King Cheng Xiaoji di sekte Mo King Cheng tidaklah rendah, bahkan cucu King Cheng Tuo pun berani mengatakan itu. King Cheng Dongsu hanya bisa menutup mulutnya dan mundur, bertingkah seolah dia baik-baik saja, tangani ini. Dalam hal ini, Liu Chuan agak terkejut. Tampaknya ada seseorang di sekte Mo King Cheng yang memahami segalanya. King Cheng Xiaoji ini adalah salah satunya. Tentu saja, dia juga malu pada dirinya sendiri di depan Liu Chuan. Liu Chuan, menurutmu apakah masalah ini bisa ditangani dengan cara ini? Cepat kembali, aku tidak akan menundamu lebih lama lagi. Masih banyak waktu yang akan datang, kita akan berdebat lagi di masa depan. Kata King Cheng Xiaoji. Liu Chuan bukanlah orang yang sok, karena King Cheng Xiaoji sudah mengatakannya. Liu Chuan juga setuju, baiklah, biarkan saja, ditangani. Baiklah, Wyvern, Dongsu, ayo kembali. King Cheng Xiaoji bersiap untuk membawa mereka berdua pergi. Keduanya sangat enggan, tetapi mau bagaimana lagi, kata-kata King Cheng Xiaoji efektif. Lalu, keduanya dengan getir mengikuti King Cheng Xiaoji. Melihat bagaimana King Cheng Xiaoji pergi, mata Liu Chuan berbinar, pria ini adalah lawannya. Barulah dia pantas menjadi lawannya. Liu Chuan dapat membayangkan bahwa di masa depan, King Cheng Xiaoji pasti akan bertarung bersamanya. Segera setelah itu, Liu Chuan juga kembali dan menaiki rok bersayap 9 miliknya. Liu Xuanfeng merasa sangat tertekan di dalam hatinya, itu semua salahnya. Lihatlah karakter seperti apa yang dihadapi Liu Chuan, sekte teratas di Mo Kekaisaran King Cheng, dan murid terbaik. Sebagai seorang ayah, dia sebenarnya menginginkan perlindungan putranya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Betapa kejinya. Ayah, ada apa? Liu Chuan bertanya, melihat Liu Xuanfeng tidak bahagia. Liu Xuanfeng tertawa getir dan berkata, bukan apa-apa. Hanya saja, sebagai seorang ayah, saya tidak bisa membantunya sedikitpun. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ayah bilang tanpamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Ayo kembali dulu dan bicara pelan-pelan. Liu Chuan menghibur. Liu Xuanfeng mengangguk, melihat pemandangan di kejauhan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Jie, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu masih memiliki posisi sebagai tetua sepertiku di hatimu? Orang yang marah itu adalah King Cheng Tuo. Ketika King Cheng Xiaoji dan yang lainnya kembali ke kota Cloud, mereka mengetahui berita ini. Dan pada saat itu juga, mereka tidak lagi tenang. Plop, King Cheng Xiaoji segera berlutut, tetua klan, ini salahku, kamu menghukumku, tidak peduli hukuman macam apa itu, aku akan menerimanya itu. King Cheng Tuo sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot, jika ada murid lain yang berani melakukan hal seperti itu, dia pasti akan ditampar, tetapi, orang ini tidak lain adalah King Cheng Xiaoji. Dia tidak bisa, bahkan aku tidak sanggup menyinggung perasaan ayahnya. Xiao Jie, aku tidak punya kualifikasi untuk berurusan denganmu. Begitu kita kembali ke sekte Mo King Cheng, kamu bisa menjelaskannya kepada ayahmu. King Cheng Tuo berteriak dengan marah. Itu adalah kesalahan murid, tetapi murid tidak memahami satu hal, saya adalah pemimpin dari 10 sekte teratas di Mo Sekte King Cheng, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang benar dan salah? Apakah kamu harus mempersulitku? King Cheng Xiaoji juga menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Apa yang kamu tahu? Liu Chuan bukan orang baik, dia yang bisa berteman dengan Jenderal Lapis Baja Hitam adalah musuh kita, mengerti?
King Cheng Tuo tidak pernah berpikir bahwa King Cheng Xiaoji benar-benar berani menanyainya. King Cheng Xiaoji menyadari bahwa dia telah bertindak impulsif, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya, menunggu untuk diberi pelajaran. Ah, Xiao Jie, bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu padamu? Dunia ini tidak senyaman yang Anda bayangkan. Tahukah Anda konsekuensi dari tindakan Anda? King Cheng Tuo merasa telah gagal. King Cheng Xiaoji benar-benar tidak mengerti mengapa dia harus menggunakan cara seperti itu untuk membuat orang lain tunduk. Dengan melenyapkannya, dia akan bisa menyelamatkan sedikit masalah di masa depan. Tapi, bahkan jika dia tidak merawat Liu Chuan, Sekte Mo King Cheng pasti masih hidup dan sehat. Selain itu, dia harus menggunakan metode tercela seperti itu. Ini benar-benar membuat King Cheng Xiaoji bingung. Sejak muda, dia adalah orang yang terbuka dan jujur. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika bukan karena suatu alasan, King Cheng Tuo secara pribadi akan membunuh Liu Chuan. Sebuah sekte dengan 450 juta. Berapa biaya 9 sekte? Liu Chuan saat ini adalah seorang Taipan Super, itu hanya uang. Hal yang paling umum adalah, Liu Chuan tidak tahu bagaimana menggunakan uang ini. Tentu saja, Liu Chuan tidak secara langsung mengatakan bahwa dia punya begitu banyak uang. Jika tidak, dia pasti akan menakuti Liu Xuanfeng dengan konyol. Liu Chuan hanya mengeluarkan 200 juta untuk diberikan kepada Liu Xuanfeng, dia akan membeli apapun yang dia perlu beli. Singkatnya, keluarga Liu dapat membeli apapun yang mereka kekurangan saat ini. Namun, uang bukanlah segalanya. Ada banyak hal yang bisa dibeli, tetapi sumber daya seperti manusia sulit dibeli. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, mustahil menciptakan petarung yang kuat dalam waktu singkat. Setelah Liu Xuanfeng menerima uang tersebut, dia tidak menanyakan dari mana Liu Chuan mendapatkannya. Faktanya, dia tahu betul bahwa karakter putranya mungkin karena dia dibayar oleh 9 sekte besar dan disimpan di saku putranya. Tentu saja, ini adalah rahasia, jika orang lain mengetahui hal ini, Liu Chuan akan segera diburu dan dibunuh hingga tidak ada ampas yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua hal ini, Liu Chuan juga bersiap untuk pergi. Ada banyak hal yang menunggu Liu Chuan lakukan di luar. Sebelum pergi, Liu Chuan menanyakan pertanyaan apakah dia membiarkan Du Guming keluar atau tidak. Setelah pertanyaan ini ditanyakan, ekspresi Liu Xuanfeng segera berubah. Namun, dia tetap menyangkalnya dan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Liu Chuan tahu pasti ada masalah besar. Meskipun Liu Xuanfeng tidak mengatakannya, namun dia tetap menjelaskan beberapa hal, seperti bagaimana dia memperlakukan Du Guming. Artinya, tidak peduli apa yang Du Guming katakan, dia tidak boleh sepenuhnya mempercayainya, dan harus waspada terhadapnya. Tentu saja, Liu Chuan sudah menyadarinya sejak lama. Memberikan masa depannya kepada seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dan terlebih lagi, adalah orang yang sangat gila. Setelah bertukar salam singkat antara ayah dan anak, Liu Chuan kemudian pergi. Setelah pergi kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi berikutnya. Tentu saja, Liu Xuanfeng berharap Liu Chuan tidak kembali, karena begitu dia kembali, itu berarti sesuatu pasti telah terjadi. Setelah meninggalkan keluarga Liu, Liu Chuan segera menuju ke kota awan, namun ia tidak pergi ke sana, karena bagian dalam Laut Cina Selatan yang tak berujung. Seperti labirin, Liu Chuan sudah bisa merasakan teror dari tempat itu. Liu Chuan tidak menyerah pada masalah biji besi kelas atas. Meskipun hanya ada sedikit orang di kekaisaran yang dapat memurnikan biji besi kelas atas, bukan berarti tidak ada satupun. Liu Chuan tidak memintanya untuk disempurnakan menjadi indah, asalkan memenuhi syarat. Berlatih setiap hari, dan ketika dia tidak berkultivasi, dia akan mengobrol dengan Moruyan, kehidupan seperti ini tidak buruk. Selanjutnya, Liu Chuan telah menerima kabar dari Mo Xiongba bahwa Raja Zenan memiliki beberapa urusan penting yang harus diselesaikan dan langsung pergi. Selain itu, Sekte Mo King Cheng sedang sibuk dengan beberapa masalah, itulah sebabnya tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengan Liu Chuan. Dengan cara ini, Liu Chuan akan bisa berkultivasi dengan damai. Meskipun kondisi budidaya di Imperial Cloud Sect tidak sebaik di Laut Cina Selatan yang tak berujung, namun tetap dianggap bagus. Meskipun Liu Chuan dapat menerima kehidupan damai seperti ini, Du Guming tidak menyetujuinya. Dia percaya bahwa Liu Chuan hanya membuang-buang waktu berharganya. Du Guming membiarkan Liu Chuan keluar, dan tempatnya sudah dipilih. Namun, itu bukan karena Liu Chuan tidak mau pergi,
itu karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat motif Du Guming. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Liu Chuan juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Hari ini, sepertinya adalah hari biasa. Setelah Liu Chuan selesai berkultivasi, dia masih mengobrol dengan Mo Ruyan dan seluruh langit sangat damai. Namun, di suatu tempat di Kekaisaran Mo Qingcheng, keadaannya tidak damai. Suara pertempuran mengguncang langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, memantulkan langit seolah-olah saat itu siang hari. Dan di tengah medan perang, sosok familiar muncul. Itu adalah Raja Zenan. Raja Zenan memegang pedang besarnya saat dia bertarung dengan ranker yang kuat di udara. Tak tertandingi, beraninya kamu. Beraninya kamu menyinggung Kekaisaran Mo Qingcheng kami, kamu lelah hidup, dengan Raja Zenanku di sini, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki ke Kekaisaran Mo Qingcheng. Raja Zenan meraung. Raja Zenan, kamu sudah lama terkenal di seluruh Kekaisaran Mo Qingcheng. Sebagai bintang yang sedang naik daun, merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan bertarung dengan Anda. Jenderal tanpa nama itu berkata dengan penuh semangat. Itu benar, yang tak tertandingi telah memulai perselisihan, di ujung paling utara Kekaisaran Mo Qingcheng, kota Xiaohuang telah memulai serangan sengit. Raja Zenan bergegas karena masalah ini dan setelah menghadapi lawan selama 3 bulan, lawan akhirnya mengambil tindakan. Meskipun kota Xiaohuang terletak di ujung paling utara Kekaisaran Mo Qingcheng, kemakmurannya tidak kalah dengan kota awan. Ini adalah kota penting di utara, sebuah benteng. Itu adalah perbatasan antara Kekaisaran Mo Qingcheng dan Kekaisaran tak tertandingi, tempat di mana para pedagang dari kedua negara sering lewat. Itu sangat ramai, namun, karena perang ini, kemakmuran untuk sementara tertutupi oleh api perang. Malam itu, pertarungan menjadi kacau balau. Raja Zenan juga bertarung secara seimbang dengan jenderal musuh, dan tidak ada pemenang yang jelas. Hingga matahari terbit, barulah Unpara Lelet menarik pasukannya. Meminjam cahaya redup matahari pagi, Raja Zenan memandangi medan perang di bawah. Dia sendiri disiksa sedemikian rupa oleh para jenderal musuh, dia tidak pernah berpikir bahwa yang tak tertandingi akan tiba-tiba menjadi terkenal, dan menjadi begitu kuat. Bersihkan medan perang, Raja Zenan meraung, dan bawahannya segera mulai membersihkan medan perang. Apa? Perang, pertempuran Kekaisaran Mo Qingcheng yang tak tertandingi. Kapan ini terjadi? Liu Chuan sedang berlatih, tetapi Mo Xiongba tiba-tiba menyampaikan berita seperti itu, yang sangat mengejutkan Liu Chuan. Liu Chuan tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak daripada Mo Xiongba, tapi Liu Chuan tahu tentang yang tak tertandingi. Tuan lembah-lembah dingin, tentu saja Liu Chuan memperhatikan pertempuran ini. Tadi malam, keluarga kerajaan mengirimkan perintah kepada kami 10 sekte besar untuk segera berangkat ke kota Xiaohuang untuk mendiskusikan hal-hal penting. Kata Mo Xiongba. Dengan mengatakan itu, Mo Xiongba membentangkan gulungan batu giok di tangannya. Pada gulungan batu giok itu terukir kata, kerajaan. Tidak mungkin itu dipalsukan. Mari kita bicarakan tentang ini ketika kita kembali. Kita tidak akan bisa menjelaskannya di sini. Liu Chuan dengan cepat menghentikan kultivasinya. Setelah mereka berdua kembali ke kamar Mo Xiongba mulai menjelaskan detailnya kepadanya, seperti mengapa kedua negara ingin berperang. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Yang terpenting adalah perintah keluarga kerajaan yang harus mereka laksanakan. Meskipun sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali keluarga kekaisaran mengeluarkan misi ini, tidak ada yang berani lalai. 10 sekte besar biasanya tidak akan mempedulikan Anda, tetapi Anda harus membela mereka saat ini. Terlebih lagi, waktu hampir habis. Mereka akan berangkat dalam beberapa hari. 10 sekte besar berkumpul kembali, dan sekarang mereka harus menghadapi orang-orang tercela itu lagi. Tampaknya apa yang akan terjadi. Tidak peduli bagaimana aku bersembunyi, aku tetap tidak bisa menghindarinya. Hanya saja, Liu Chuan merasa kali ini agak ketat, meskipun dia hampir menerobos, tetapi melawan sekte tersebut, Liu Chuan masih belum bisa menang. Liu Chuan, menurut pendapatku, kamu tidak boleh pergi kali ini, aku tahu situasimu. Setelah aku pergi, kamu harus berkultivasi dengan benar di Imperial Cloud Sect, menggunakan apapun yang kamu inginkan, apakah tidak apa-apa? Kata Mo Xiongba. Liu Chuan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, kepala sekte Mo. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan hal seperti ini, bukan begitu?
Ini, Mo Xiongba juga tahu bahwa Liu Chuan bukanlah tipe orang yang mundur setelah merasa kesulitan. Oleh karena itu, Mo Xiongba tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah pilihan Liu Chuan sendiri. Baiklah, jika kamu ingin pergi, kali ini kamu masih bisa pergi dengan identitasku sebagai Imperial Cloud Sect. Kamu tidak keberatan, kan? Mo Xiongba setuju. Liu Chuan mengangguk dan berkata, tidak masalah, jika saya tidak memiliki identitas ini, kemungkinan besar saya tidak akan bisa pergi. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, cepat dan bersiaplah. Setelah mengumpulkan semua murid, kita akan pergi malam ini. Kata Mo Xiongba. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap. Kata Liu Chuan. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan keluar dari kamar Mo Xiongba. Kali ini, dalam perjalanannya ke kota Xiaohuang, dia dianggap telah benar-benar bersentuhan dengan isi inti kekaisaran Mo Qingcheng. Tapi, bagi Leng Wushuang, dia harus pergi, dia harus bertemu Bunda Suci. Dengan cara ini, dia bisa membawa Leng Wushuang keluar dari lembah dingin yang gelap dan suram.